Dan itu kalau lihat dari approval rate selalu tanya aja sama pollster, itu selalu approval rate presiden itu turun ketika naikin BBM, hampir semua presiden. Dan kalau BBM itu masih ada opsi untuk menaikkan, tapi nggak mungkin pemerintah itu menaikkan harga beras. Kita gini, porsi yang dikategorikan sebagai poor kecil, tetapi yang paling besar dari kita itu adalah yang namanya vulnerable. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harga beras naik sedikit, tiba-tiba lo jadi kategorinya miskin. Seberapa gigit tuh Bang kekuatan BRICS ini untuk bisa ganggu-ganggu tipis lah? Jauh. Ini butuh waktu nggak tahu 10-20 tahun kali. Oke, welcome to Total Politik, dan kita akan membahas soal endorsement Jokowi karena Budi senang tema itu. Iya, karena Jokowi endorsementnya itu 30-30%. Di mana terunjuk Jokowi? Dan kita sudah bersama pengamat yang akan membahas endorsement Jokowi. Dan juga ke mana arah Jokowi akan memberikan dukungan politiknya. Termasuk apakah PSI yang diketuai oleh anak presiden akan masuk parlemen apa enggak? Ya, pasti netral kan. Siapa? Presiden? Penyelenggara pemilu, aktor-aktor yang memegang kekuasaan. Karena dalam demokrasi itu pengawasnya banyak. Iya. Salah satunya orang sebelah kita. Iya. Dan itu bukan pengamat politik. Kita bicara. Bang, wine lu mana ya? Ini apa ini ya? Ini kan? Oke. Kita sambut Muhammad Khatib Basri. Ya, Dede Basri. Ini gue deg-degan. Enggak, Bang. Intronya deg-degan. Dan dirindu-rindukan umat. Iya, ini kita ini ada di komen-komen Instagram dan YouTube kita tuh 2 komennya. Mencari satu kemana Opung Panda setelah putusan MK karena Opung lagi ternyata healing di si borong-borong. Mengingat masa remaja lagi kan, biar Opung milenial bersaing sama Gen Z juga. Benar, healing juga. Untung aku nanti kalau ketemu gue nanya, Opung melukat nggak deh si borong-borong? Nggak ada, melukat di sana aja. Di Bali aja. Iya. Ya kan, Opung lagi masuk ke masa-masa itu. Yang kedua Dede Basri. Mana nih tausiah dakwah soal ekonomi politik kita? Paling bisa. Dan pasar bebas ini. Iya, dan pasar bebas yang katanya nggak masuk akal lah, orang Indonesia itu punya ideologi. Masih nggak? Apa tuh? Pada tesis itu nggak? Masih. Jadi bahwa ideologi itu sebetulnya di sini sebagai akibat. Belum sampai sebagai sebab. Jadi misalnya tahun 70 itu waktu uang minyak itu banyak, pemerintah itu bisa punya kemampuan untuk membiayai proyek-proyek strategis karena uangnya ada. Jadi waktu itu dibikinlah berbagai macam kebijakan yang intervensionis. Nah, waktu itu teknokratnya Wijaya CS. Tahun 80-an awal itu harga minyaknya jatuh, pemerintah nggak punya uang. Jadi gimana untuk menjalankan ekonomi? Diserahin ke private sector. 80-an. Oh, makanya bank banyak segala macam itu. Dibikin deregulasi pada waktu itu. Itu teknokratnya juga Wijaya CS. Jadi isunya bukan soal ideologi, tetapi pada saat kita punya uang, kita mampu untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya intervensi pemerintah banyak. Pada saat nggak punya uang, kita serahin ke pasar. Jadi bukan soal ideologis, beda dengan Latin Amerika. Kalau Latin Amerika itu berangkatnya dari ideologi. Gimana? Kayak Cardoso, misalnya di Chile, dengan Chicago Boys itu memang mereka berangkat belief bahwa kebijakan ekonominya itu di-drive berdasarkan satu doktrin tertentu gitu. Kalau di kita enggak, kita punya duit atau enggak. Kalau lagi kita punya duit, banyak proyek pemerintah. Kalau nggak punya duit ya serahin ke pasar gitu. Jadi karena itu yang terjadi adalah di dalam kebijakan sifatnya pragmatis. Ideologi itu sebagai akibat aja bukan sebab yang mendorong policy itu. Iya. Kayak misalnya kita pengen, kayak kemarin Pak Jokowi misalnya kan hilirisasi. Kita stop ekspor nikel kita ke luar negeri.
Terus kita harus ada ketahanan pangan, kita harus mulai swasembada, harus punya ketahanan pangan yang baik segala macam. Itu menurut lu lebih banyak pragmatisnya atau memang ideologinya Pak Jokowi itu emang untuk ini national interest atau hal-hal yang lebih nasionalistik gitu nggak sih Bang? What do you think? Tentu untuk menjawab pasti itu susah ya karena kita mesti nanya sama Pak Jokowi. Tapi kalau dilihat ya, ini kan sekarang tren dari global juga sama. Ya. Restriksi ekspor itu dilakukan di hampir semua negara. Okay. Misalnya sekarang kondisi gimana sekarang? Misalnya sekarang gini, India ya, dia membatasi ekspor beras untuk memastikan bahwa suplai beras lokalnya tuh cukup. Ya, hal yang sama juga dilakukan hampir lebih dari 26 negara untuk pangan tuh membatasi ekspornya. Karena mereka itu fokus pada pemenuhan domestiknya. Jadi misalnya yang dilakukan dengan nikel, dengan itu sekarang fenomena yang bukan hanya unik Indonesia. Jadi ada tren dari dunia yang mengarah ke situ. Jadi kalau ditanya apakah ini ideologi, gimana jelasinnya bahwa banyak negara di dunia ngarah ke sana? Apakah ada ideologi global? Rasanya nggak juga. Tapi satu yang belajar dari pengalaman pandemi adalah when you are in crisis, you are on your own. Jadi semua negara kemudian bilang kita nggak boleh terlalu interdependen nih satu sama lain. Jadi kemudian mereka membuat restriksi macam-macam. Jadi ada yang disebut sebagai pushback dari globalization. Jadi ini gejalanya masih lu lihat sekarang tuh Bang? Atau proteksionismenya makin lama makin tinggi Makin sekarang? tinggi. Termasuk gimana dengan negara-negara selama ini mengusung pasar bebas lah? Eropa, Amerika, negara-negara barat gitu. Amerika juga ngelakuin yang sama. Mereka bikin yang namanya Inflation Reduction Act. Atau IRA itu. Jadi dia kasih subsidi untuk industri-industri yang teknologi tinggi. Nah, kemudian dia kasih subsidi untuk yang green. Ya, Eropa juga membalas dengan kebijakan yang sama. Kemudian Yellen tuh juga mengatakan, Sekretari Yellen, Menteri Keuangannya Amerika juga mengatakan bahwa sedikit banyak itu kita perlu pasar domestik yang kita lindungin. Jadi ini sekarang jadi tren global setelah pandemi, ya karena ketika pandemi tuh orang tiba-tiba jadi sadar kalau ada satu shock di negara lain, barang nggak bisa dikirim, kalau nggak punya stok dalam negerinya, itu akan jadi masalah. Jadi semua orang sekarang mulai kemudian membangun benteng domestiknya gitu. Makanya berarti event-event diplomatik gitu ya, multilateral, APEC, G20 gitu-gitu jadi lebih penting dong. Karena kita harus menjalin kerjasama yang lebih ini kan lebih erat gitu sama orang negara-negara lain atau sebaliknya menurut lo. Jadi lebih nggak relevan lagi tuh. Gini, event-event internasional kayak gitu. Ini pertanyaan penting karena gini, kalau kita bicara mengenai kerjasama global itu distrustnya tinggi sekarang. Ya, ketidakpercayaannya tinggi. Jadi karena ada tensi antara Cina dengan Amerika, antara negara-negara barat dengan Rusia misalnya. Jadi ini kalau yang orang di international relation nyebutnya sebagai the taxi di death trap. Jadi antara rising power ya dengan established power itu selalu konflik dan itu dulu itu biasanya diakhiri dengan perang. Mudah-mudahan sekarang enggak. Nah, distrustnya itu tinggi antar negara. Jadi dulu diakhiri dengan perang. Nah, misalnya gini, Amerika dia khawatir sekali dengan perlombaan teknologi Cina. Karena apa? Karena kekhawatirannya jangan-jangan semua data di Amerika itu nanti akan diambil untuk dijadiin basis data intelijen misalnya. Karena itu atas alasan itu, walaupun itu kita mesti cek lagi apakah benar justifikasinya, Huawei dilarang. Ya 5G, macam-macam argumen ekonomi. Bukannya pabrik dunia semua ada di China tuh Bang? Betul, tapi US kan nggak mau, makanya ada risiko yang disebut sebagai two Internet of Things, akan dua sistem internet di dunia, model Cina dengan ini. Nah, jadi isunya adalah begini, ada distrust. Jadi kalau dibawa isu tertentu, nggak bakal itu terjadi konsensus. Yang dilakukan Indonesia waktu G20 kemarin itu menarik sebenarnya. Dia cari topik yang semua negara G20 akan setuju. Apa? Itu adalah kesehatan. Nggak ada negara di dunia yang nggak akan setuju dengan
yang namanya cara mengatasi pandemi. Ya, nggak akan ada yang nggak setuju dengan pandemi. Maka pada waktu itu Indonesia mendukung yang disebut sebagai namanya Pandemic Fund. Pandemic Fund. Oke. Ya, terus itu yang terjadi. Jadi memang kalau mau bikin yang multilateral sekarang harus bicara mengenai isu yang banyak negara di dunia yang bisa sepakat. Oke. Ini nggak nyampe nih. Nggak turunin lagi bang. Oke. Biar buat nggak ini. nutup muka. Oke, biar ganteng lu terlihat lah, Madana Iswara minimal. lanjut. Nah, jadi multilateral tetap penting, tetapi mesti dicari topik yang istilahnya tuh common denominator. Yang semua orang itu setuju. Jadi isu kesehatan, apalagi lingkungan. Oke. Terus apalagi? Mungkin pendidikan. Oke. Tapi kalau ngomong misalnya mengenai apa ya? Makro, mengenai energi pasti dispute karena semua saling tunjuk ini penyebabnya adalah US, ini penyebabnya adalah Rusia, penyebabnya adalah Cina. Perang Ukraina Rusia Ya. itu bahkan orang Putinnya nggak jadi datang kan di Ya, betul. G20. Iya, betul. Jadi isu-isu tertentu mereka pasti akan konflik. Jadi mesti dicari isu yang semua orang di sekeliling meja itu mau membahas itu. Kesehatan kan, kalau kesehatan nggak mungkin ada negara yang bilang oh kita nggak setuju untuk ngatasin pandemi. Makanya Pandemic Fund itu bisa goal di G20. Oke. Pandemic Fund ini kayak ini Bang ya, kayak LPS gitu ya. Kayak untuk security fund untuk kalau ada hal-hal yang Betul. Jadi asuransi lah gitu. Idenya Pandemic Fund adalah pelajaran dari COVID kemarin. Itu banyak negara miskin dan negara menengah, berpendapatan menengah itu nggak siap untuk ngadepin pandemi. Sebetulnya negara maju juga nggak siap, tapi mereka lebih nggak siap. Ingat pada waktu itu di Indonesia kalau tes PCR tuh hasilnya seminggu kan, ya kan? Karena labnya nggak ada. Nah jadi dikasih grant, dikasih hibah buat negara-negara miskin dan berpendapatan menengah untuk bikin lab, bikin surveillance. Kemudian juga workforce, dikasih dana nih buat mereka untuk lakukan investasi di dalam pandemic prevention, preparedness, and response. Dananya itu dari negara-negara donor yang kasih kontribusi. Oke. Nah, jadi tetap ada relevansinya dong multilateral atau sekarang kembali ke polanya Donald Trump ya? Donald Trump tuh keluar dari apa tuh? NATO, keluar dari NAFTA segala macam. Udah kita bilateral aja. Lu butuhnya sama siapa? Ya udah kita hantam di situ aja. Apa sekarang jadinya kayak Pak Jokowi kemarin ke China gitu. Abis itu Pak Jokowi ke ke Timur Tengah gitu untuk cari hal-hal yang mungkin bisa kita kerjasamakan hanya berdua aja, nggak perlu forum-forum yang lebih gede. Menurut lu gimana? Itu yang menurut gue sebenarnya kalau bisa itu yang dimunculkan multilateral. Kenapa? Karena banyak isu yang nggak bisa diselesaikan di dua negara. Jadi banyak isu yang nggak bisa diselesaikan bilateral. Misalnya gini, lo bicara pandemi, nggak bisa lo selesaiin antara Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Singapura. Itu seluruh dunia mesti duduk sama-sama. Walaupun secara teknis diplomasi untuk bilateral meeting itu lebih konkret ya. Betul, Iya. betul. Tapi ada lu punya apa, gue punya apa, kita tukeran nih gitu. Tapi ada banyak isu global yang nggak bisa diselesaikan dengan cara bilateral. Climate, kita sama Singapura, kan persoalannya nggak hanya di dua negara. Jadi banyak persoalan-persoalan dunia itu yang nggak bisa selesai dengan bilateral. Karena itu mesti dilakukan upaya untuk mengembalikan kepada multilateral. Masalahnya sekarang multilateralism itu bukan hal yang menarik lagi buat orang. Ya kan? Nggak, bahasa lo tadi itu nggak konkret gitu. Ya. Ngomong-ngomong terus kemudian nggak ada duitnya gitu kan. Kayak ASEAN itu kan berunding ya, nikah masuk juga gitu nikah kan. masuk juga, benar. Iya kan. Akhirnya ya gue butuhnya sama apa ya gue datengin Presiden Xi Jinping. Betul. Ya jangan-jangan itu yang menjawab itu Bang tadi, you are on your own. Jadi ya kondisinya memang nggak, kita harus menjalankan kebutuhan atau negosiasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini soal perang nih Bang. Ini Rusia Ukraina belum beres-beres ya kan. Timur Tengah nih lagi bergejolak banget sekarang, Palestina, Israel segala macam. Bang Dede ngelihatnya gimana Bang? Gini,
Gua ngomong mungkin mengenai dampak ekonomi ya, Iya pasti. ya terhadap Indonesia. Iya, bukan ke dampak pemilu 2024 itu lo nggak? Ya ada juga nanti. Oh ada, oh Nah, mantap. Karena gini, yang terjadi sekarang adalah harga minyak itu kemungkinan naik. Ya sekarang sih masih relatif aman lah, sekitar 988 gitu ya. Belum sampai 100 ya? Belum sampai 100. Dan asumsi minyak kita di APBN itu $90. Jadi kalau sekarang harganya ini masih di dalam range. Tapi katakanlah harga minyak naik sampai 150. Kan selisihnya nih harus ditanggung Ya, subsidi. dalam subsidi kan. Berarti beban subsidi itu akan naik. Ya. Dengan situasi pemilu, karena tadi lo ngomong mengenai pemilu, itu hampir tidak mungkin pemerintah naikin BBM. Ya, pasti nggak populer, dan itu kalau lihat dari approval rate selalu tanya aja sama pollster, itu selalu approval rate presiden itu turun ketika naikin BBM, hampir semua presiden. Ya. Makanya dihindari apalagi jelang pemilu. Apalagi menjelang pemilu. Jadi, Meskipun presiden yang ini sekarang nggak akan maju lagi kan? dulu 2014 Pak SBY juga nggak akan maju lagi pada waktu itu. Udah di-prepare kenaikan BBM-nya baru dilakukan setelah Pak Jokowi masuk kan. Nah, jadi beban subsidinya akan naik. Satu, persoalannya adalah fiskal kita cukup kuat nggak untuk itu. Nah, kita cukup beruntung karena apa? Karena sampai dengan bulan September fiskalnya tuh surplus. Surplus itu artinya yang diterima dari pajak itu lebih banyak dibandingkan dengan yang dibelanjain. Kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat penerimaan pajaknya sebetulnya normal, tapi belanjanya seret. Belanjanya seret. Gimana tuh? Belanja seret Yang tuh gimana? keluar duitnya itu nggak sebanyak seperti yang seharusnya. Penyerapannya itu jauh lebih rendah. Oh. Nggak, Karena? macam-macam hal. Mungkin karena kekhawatiran jadi isu, kalau nggak hati-hati nanti jadi isu hukum. Ya kan baru pada waktu terakhir tuh ada beberapa isu yang muncul kayak misalnya BTS. Betul. Ya kan bikin orang jadi hati-hati. Kemudian ada korupsi apa lagi? Menteri Pertanian kemarin. Ya, pertanian. Jadi kan di dalam dia untuk belanja dia hati-hati sekali. Yang kemudian juga kedua, rasanya menurut gua nggak bisa dihindarkan, orang sibuk dengan pemilu nih sekarang. Jadi konsentrasinya juga. Jadi belanjanya kurang. Nah, kalau belanjanya kurang, APBN-nya itu surplus fiskalnya sampai dengan September. Jadi kalau harga minyak naik, itu kita masih punya ruang untuk nggak perlu naikin BBM. Tapi bahayanya apa? Bahayanya gini, kalau BBM-nya terus disubsidi, harga domestiknya kan murah, lebih murah dari internasional. Apa yang kejadian? Diselundupin keluar. Ini bisnis besar kan? Coba kalau bedanya sekitar 30-40%, ya kan? Dijual nih barang keluar, jadi diimport masuk ke sini, kemudian diselundupin keluar. Itu kan 40% perbedaan harga, wah arbitrase itu lebih gede dari bisnis makanan Padang tuh. Ya, Jauh, profitnya Bang. kan. Jangan makanan Padang dong. Ya, Makanan apa? makan Padang tuh kan ininya profit marginnya tinggi. Coba kok tanya si Ari lah. Dia tahu. Lebih baik gua hengki-pengki sama orang yang jaga perbatasan kan dibanding gua. Nah, kalau itu yang terjadi, ya maka konsumsi BBM-nya bisa naik. Kalau konsumsi BBM-nya naik sementara harga komoditas turun, harga coal-nya turun, ekspor kita turun, importnya naik. Maka akan ada tekanan di neraca pembayaran. Nah, kalau tekanan di neraca pembayaran itu efeknya nanti pada rupiah. Nah, kalau rupiah itu mengalami peningkatan, ya harga-harga barang akan jadi lebih mahal. Karena kan sebagian diimpor. Di tengah situasi kayak begini, ini yang jauh lebih sensitif. Ada lagi soal isu El Nino. Kekeringan. Ya, kekeringan. Ini katanya itu mungkin bisa sampai Desember. Itu kita pernah punya kasus El Nino 97. Ya. Dan itu salah satu yang men-trigger pada waktu itu ketersediaan beras terganggu.
beras itu adalah komoditas yang sangat sensitif secara politik. BBM lo boleh naikin nggak apa-apa, orang itu nggak makan bensin, ya. Dia efek dari kenaikan BBM itu melalui transport, atau jadi kenaikannya itu manageable. Tetapi kalau misalnya harga beras naik, itu isu politik. Jadi pemerintah mau nggak mau itu harus, dan kalau BBM itu masih ada opsi untuk menaikkan. Tapi nggak mungkin pemerintah itu menaikkan harga beras. Itu Karena udah implikasinya apa? Yang terkena kalau BBM tuh yang konsumsi adalah kelas menengah atas. Ya, yang bawah itu porsinya kecil banget lah. Karena mereka nggak punya. Kayak teman-teman gue demo, teman-temannya dia pada demo, rakyat kecil menjerit kalau BBM naik. Hitungannya begini. Barang itu kalau disubsidi itu akan dinikmati kalau lo konsumsinya banyak, bener nggak? Iya. Misalnya gini, lo beli bensin 1 liter, subsidinya per liter tuh 6.000, lo cuma dapat 6.000. Tapi kalau konsumsi lo 100 liter, lo kan dapat 600.000. Orang yang miskin kan nggak punya mobil, ya kan? Dia motor atau dia lewat public transport. Berarti kan subsidi yang besar jatuhnya ke kelompok menengah atas. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau beras, itu mau kaya, mau miskin, makan nasinya sama. Ya kan? Nggak berarti bahwa orang kaya kemudian jadi dia konsumsi berasnya jadi 10 piring kan? Dia sama-sama. Nah kalau harga berasnya naik, itu baik yang miskin maupun yang kaya, itu efeknya terpukul. Jadi itu adalah komoditas yang harus hati-hati. Karena itu makanya pemerintah bikin BLT. Ya, bikin BLT yang El Nino. BLT El Nino. Yang mungkin Desember ini kalau nggak salah 400.000 apa? Iya. Akan di-disburse. 18 berapa nih? 18,7 juta. 18,7 juta. 18,7 juta keluarga. Itu hanya keluarganya. Jangan lupa satu keluarga itu 4 orang. Ada 2 bapak ibu, ya bapak dan ibu 2 orang. Kemudian anak asumsinya 2. Jadi dengan 18,7 juta disupport, itu berarti yang disupport adalah 18,7 dikalikan 4. Sekitar jadi lo bicara sekitar 74 juta orang. Ya, ini setuju saya, Pak. Kemarin reunian SD saya bahas ini. Tapi di reunian SD lo anaknya udah 3 ya? Nggak 2 lagi ya? Nombok 1 ya kawan ya? Jadi itu kalau itu dilakuin, itu coveragenya ya kalau 20 juta rumah tangga kan 80 juta. Itu sekitar 74-75 juta orang dapat support. Ini gue baca ini subsidi nih Bang. Lanjut lagi Bang. Nah, jadi ya dengan situasi dari global ini, satu resiko yang dihadapin adalah harga minyak naik. Tapi itu bisa di-solve melalui APBN tadi, bisa ditanggung. BLT. Ya. Terus kemudian bisa diabsorb. Kemudian lagi yang kedua adalah BLT. Tapi ada implikasinya. Kalau APBN-nya dipakai untuk perlindungan sosial, maka program lain itu harus dikurangin. Kecuali penerimaan pajak itu bisa naik. Tax ratio. Tapi kan nggak mungkin sekarang. Itu nanti lagi susah kalau ngomongin tuh nanti untuk presiden depan lah mengenai yang soal itu. Tapi implikasinya adalah bahwa situasi global ini harus diabsorb melalui APBN. Berarti memang challenge negara-negara di dunia ini hampir-hampir mirip nih sekarang ya Bang. Maksudnya dia harus menghadapi krisis, berbagai macam krisis global hari ini, sembari juga harus mengurusi persoalan-persoalan domestiknya juga. Nah ini yang terjadi misalnya kayak di Ukraina itu ada istilah apa, ekonomi zombie ini loh Bang. Nah ini apa namanya, gimana, emang sesulit itu hari ini itu negara-negara kayak kita gini, kayak di Indonesia ini harus berhadapan dengan dinamika global ini gitu, ekonomi global. Satu ya, global ini kan nggak bisa dikontrol. Nggak pastinya ya. Kita nggak bisa bikin apa-apa dengan itu kan. Iya, terima aja. Kayak misalnya, ini mudah-mudahan nggak kejadian. Kalau satu hari Taiwan berhasil dipanas-panasin sama Amerika untuk menyatakan independence dari Cina, Cina mungkin akan attack.
Kalau Cina attack, maka respons Amerika itu ada dua. Dia attack balik Cina atau dia impose sanction. Kalau dia sanksi dia terapkan kayak Rusia, artinya Cina itu nggak bisa lagi berdagang dengan US dollar. Oke. Padahal Cina itu adalah negara dengan mitra dagang yang banyak sekali seluruh dunia. Akan ada nanti dua tipe arsitektur keuangan global, satu pakai US dollar, satu pakai renminbi. Nah, terus negara di ASEAN mau gimana? Ini kan sesuatu yang bukan kemauan mau ya. kita gitu. Nah, gue kasih contoh satu lagi. Ini kita selalu jadi negara berkembang, selalu jadi apa ya? Jadi dapat repercussion effect. Ini yang kejadian sekarang orang di pasar keuangan itu banyak makan Neuralgin lah sekarang. Karena Panadol, Ya. apa namanya? Aspirin. Terus macam-macam karena apa? Karena pusing dia. Apa yang kejadian? Ini juga nggak ada hubungannya dengan negara berkembang tadinya. Jadi yang terjadi di Amerika itu adalah mereka melihat ini counterintuitif nih. Kemungkinan resesi di Amerika itu mengecil. Oke. Kalau kemungkinan resesi di Amerika mengecil, artinya perbankan di Amerika itu akan mengetatkan uangnya, dia nggak mau lagi beli obligasi. Oke. Sehingga permintaan obligasi itu turun. Di sisi lain, Obligasi ini biasanya dijual sama negara-negara berkembang nih. dijual ke negara-negara berkembang, ke macam-macam, semua bisa beli di situ. Sementara di sisi lain, defisit anggaran di Amerika tuh gede, harus dibiayai lewat obligasi. Jadi yang terjadi adalah supply-nya naik, demand-nya nggak ada, harganya turun, bond yield-nya naik. Nah, ketika bond-nya naik, maka Fed tuh harus naikin bunga. Fed naikin bunga, kalau Bank Indonesia nggak ikut naikin bunga, rupiahnya kena. Padahal kalau ditanya, ini ada urusan dengan kita nggak? Sebetulnya nggak ada urusan dengan kita. Tapi kembali lagi ke pertanyaan lo, jadi memang negara-negara berkembang ada dalam situasi kalau misalnya Amerika batuk, kita bisa kena flu gitu. Ya, kalau dia bersin, kita bisa kena batuk gitu. Makanya pemilu ini intervensi Amerika ini ada isu terus. The Golden Boy of America ini kata Pak Zulfan kan. Iya benar. Tapi pertanyaan fundamental gini Bang. Oke. Kalau benar dalam ekonomi itu aktor ekonomi yang rasional itu cenderung mengambil keputusan yang situasional gitu ya. Dalam situasi global kayak begini karena perang, misalnya perang Ukraina Rusia, ini yang terbaru Israel dan Palestina, dan semua orang susah. Kenapa perang ini diambil sebagai sebuah policy, kebijakan politik yang harus mereka biayai kan? Kalau kita lihat Ukraina Rusia kan, Amerika juga biaya. Kiev itu udah babak belur, itu berapa miliar dolar itu ruginya. Dan ikut urunan NATO bos. Iya, Amerika makanya juga ikut urunan untuk melakukan perang ini kan artinya kan secara ekonomi nggak rasional gitu. Nah, atau gua salah ya, nggak tahu Enggak, gitu. Itu ada satu orang ekonom dari Stanford ya, namanya Thomas Sowell. Dia bilang begini, ini mungkin jelasin ya. The first lesson of economics is scarcity. Jadi pelajaran pertama dalam ekonomi itu adalah kelangkaan. Karena yang diinginkan orang itu lebih banyak daripada resources yang tersedia. Ya. Tapi dia bilang lanjutannya, but the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics. Jadi kalau lihat dari soal ekonomi memang perspektifnya begitu, tetapi politisi itu nggak melihat isu itu karena ada hal yang jauh lebih penting. Sekarang misalnya gini, kita bicara mengenai climate, kita bicara mengenai health. Sebetulnya kalau orang mau lihat rasional, kenapa nggak dialokasikan aja uangnya untuk climate dan health? Itu kan kemanusiaan. Tapi jangan lupa, itu uang yang dibuat untuk rekonstruksi di Ukraine, itu uangnya besar. Ya kan? Jadi kalau kita ngelihat seperti itu, memang isunya jadi kenapa dilakukan. Tapi kembali lagi, ini soalnya kan adalah soal geopolitik. Kalau soal geopolitik nggak bisa dilakukan kalkulasi. Ya. Jadi misalnya, wah ini nanti kita mau senjata, yang senjata itu kan backward linkage-nya nggak banyak. Tapi kalau kemudian itu soal security,
Ya nggak ada justifikasinya. Sekarang Amerika juga lakuin begitu. Tadi pertanyaannya, semua teknologi kan dibikin di Cina. Betul. Kalau mestinya secara rasional dia bilang kalau gitu kita mesti kerjasama sama Cina. Tapi justru itu kekhawatiran mereka. Kan? Iya. Bener. Dan akhirnya nggak apa-apa deh, gua agak rugi dikit, Iya, gua iya, harus betul. bayar lebih mahal Betul. untuk tadi ya. Betul. Oh gitu. Makanya perang-perang ini kan sebenarnya kan makin membuat dunia yang udah masing-masing dunia yang sangat proteksionis ini jadi makin runyam kan Bang, Betul. sebenarnya Bang. Betul. Tapi itu tetap dilakukan gitu. Betul. Dan kalau lihat misalnya isu mengenai Cina di Amerika itu kan bipartisan. Mau Demokrat maupun Republikan itu dukung untuk apa ya? Political tension dengan China gitu. Kalau Israel Palestina gimana Bang? Ini efeknya nanti kan Abang tadi bilang nih kayaknya yang paling deket ini bensin kan. Fuel kan. Nah, efek lain ini apa Bang yang mungkin bisa merambat dan kayaknya nih ke depan perlu kita antisipasi apalagi nih jelang tahun-tahun pemilu nih. Ini duit lagi banyak beredar Bang, katanya Bang, likuiditas kering nih kalau kata orang financial market nih kan. Duit lagi banyak beredar nih, apalagi ya kan megang cash agak banyak kawan-kawan di lapangan nih. Yang paling dikhawatirin adalah kalau perangnya meluas ya. Kalau perangnya meluas misalnya kemudian masuk ke negara-negara Middle East. Dampaknya itu bisa di luar dugaan kita. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi Ini gitu. kayak Erdogan aja kemarin udah ngumpulin orang seturki kan. Betul. Iya. Ya. Dan itu efeknya kepada nanti komoditas, kepada energi. Kan link dari ekonomi itu selalu munculnya melalui harga. Iya. Ya. Jadi kalau ini meluas itu efeknya mungkin jauh lebih besar dari yang perkiraan kita gitu. Nah, bantalan sosial dan bantalan ekonomi berupa BLT bansos ini menurut Abang seberapa punya kekuatan sih Bang untuk membuat kita landingnya nggak begitu keras? Karena tahun ini kan angkanya 476 T, tahun depan naik 546 T. Ini tadi bansos-bansosnya banyak banget tuh Bang. 18 juta kepala keluarga, ada juga yang 20 juta kepala keluarga untuk BLT yang lain, PKH 10 juta kepala keluarga gitu. Jadi banyak sekali gitu Bang. Gimana Bang dari ngelihatnya? Ini satu ya. Ini mungkin sebagian dari politisi ada yang seneng ada yang enggak gitu. Karena kalau dari segi ekonomi dengan kondisi di mana harga beras naik, kemudian BBM nggak mungkin dinaikkan, itu mau nggak mau proteksinya harus melalui subsidi. Itu nggak terhindarkan. Karena kalau misalnya harga beras itu dibiarin naik, itu risiko bukan hanya risiko politiknya, orang marah betulan tuh. Ya, kalau isu misalnya gini ya, isu mengenai hukum atau apa itu adalah isu kelas menengah. Selama kelas menengahnya masih belum besar, isu itu nggak meluas. Soal politik dinasti itu kelas menengah tuh Bang ya. Kelas menengah itu dia nggak meluas. Tapi nanti kalau satu ketika kelas menengahnya besar kayak kejadian di Chile itu menarik. Jadi Chile adalah sebuah negara yang terbaik di Latin Amerika, pertumbuhan ekonominya tertinggi di Amerika, penurunan kemiskinannya dari 53 juta ke 6 juta. Jadi fantastis. Tapi terjadi protes, Pinera mau dijatuhin. Di tengah prestasi kayak gitu. Kenapa? Karena isunya isu keadilan. Nah itu terjadi ketika kelas menengahnya mulai luas. Oh, cerita yang kayak lu naik bus ini Bang ya, dulu betul. patah, terus patah AC, betul. sekarang soal ada bus khusus perempuan gitu-gitu ya, Bang. Certified complainer. Iya, Betul. certified complainer ya benar. Jadi dia isu itu mulai muncul ketika kelas menengahnya membesar. Tapi kalau buat negara dengan penduduknya yang miskin, itu isu yang relevan itu adalah pangan. Jadi nggak bisa itu harus disupport dengan bantuan. Nah, Kita gimana? itu yang dilakuin sama pemerintah dengan BLT El Nino yang 400.000. Nggak tahu ini hebatnya, nggak tahu ini tidak hebatnya adalah BLT walaupun banyak dikritik dulu itu adalah kebijakan ekonomi yang economically sound dan politically sound. Ya. Orang itu kalau dikasih BLT itu konkret gitu. Secara politik itu konkret. Iya, lu dikasih ini kan
Cash, ya kan, dikasih cash, ya, dikasih support gitu. Kalau yang lain kan dikasih janji atau apa itu nggak itu abstrak lah, nanti akan bikin kayak. Tapi kalau dia dikasih, nah ini dia punya implikasi kepada ekonomi dan politik. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan kalau kemudian, dan ini justified secara ekonomi, memang harus dikasih BLT di dalam kondisi di mana harga berasnya naik gitu. Dan dia punya efek positif kepada incumbent pasti. Kan nggak ada incumbent ya sekarang nih. Atau orang yang mungkin dianggap menjadi wajah incumbent gitu. Wajah incumbent. Itu apa namanya akan sangat membantu di dalam proses itu karena buat masyarakat ya itu beras matters loh. Sekarang beras berapa? 15.000 sekian, hampir 16 ribuan. Itu kalau naik itu sangat signifikan. Jadi support di dalam BLT itu menjadi sangat penting gitu. Dan kita komposisinya rakyat miskinnya masih besar dong. besar Kita banget. gini, porsi yang dikategorikan sebagai poor kecil, tetapi yang paling besar dari kita itu adalah yang namanya vulnerable. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harga beras naik sedikit, tiba-tiba lo jadi kategorinya miskin. Oh. Jadi lo nggak miskin sekarang, Iya. tapi harga beras Rentan naik miskin. aja, rentan miskin. Naik aja 200 perak, tiba-tiba lo terjadi dalam kelompok miskin. Jadi kelompok Bisa yang menerima BLT gue ya. Iya, betul. Gara-gara jadi yang yang hidup di garis kemiskinan itu banyak. Nah, itu makanya harga beras itu jadi sensitif. Di garis-garis offside nih Bang ya. Betul, betul. Naik dikit, inflasi dikit, langsung celana copot itu Bang. Iya. Ya kan, udah Iya. gantung kan. Iya langsung. Nah, mie ini instan. menarik Bang kalau kita lihat gue tertarik lihat ekonomi negara-negara yang lagi perang ini Bang. Oke. Misalnya kan ini seperti tadi bahwa politik itu membantah alasan Ekonomi. ekonom tadi kan. Iya. Nah ini di Rusia itu Putin bikin kebijakan untuk sejenis nasionalisasi terhadap aset-aset perusahaan yang menghukum Rusia gitu. Jadi Oh misalnya kalau tadi kasih sanksi-sanksi itu Iya. kita nasionalisasi aja gitu. iya Dia balas kan. Iya, Kita lihat. dan perusahaannya Rusia yang di luar di negara-negara yang mengambil sanksi juga Kena- diambil alih juga gitu kan. Oh. Jadi, ini perangnya jadi ugal-ugalan juga kan, iya, luar iya. dalam kan akhirnya gitu. Iya. Nah ini kan namanya perang itu selalu kita berpikir kalah menang itu pasti bonyok kan, namanya orang kelahi gitu loh Bang. Nah gimana Bang Dede ngelihat kecenderungan bukan hanya Keynesian tapi juga udah ultra nasionalis melakukan nasionalisasi aset yang mungkin kita jadi teringat dengan apa yang terjadi di awal kemerdekaan dulu itu Iya. kan Bung Karno. Iya, kebun-kebun Belanda. Kebun-kebun Belanda gula, ini kan. gitu kan dulu kan. Iya. Nah, itu apakah cara berpikir yang kayak gitu tuh masih ya Keynesian aja efektif apalagi Iya. ambil alih aset apakah itu tuh Iya. kayak Dan, gitu nggak sih? dan Gitu. gue namain dikit Bang, apakah ini juga tidak hanya jadi wajah Rusia, tapi jadi tren global Iya, baru nanti lagi akan- seperti tadi akan kata mulai. Bang Dede. yang melakukan pembekuan aset kan Amerika ketika Rusia menyerang Ukraine. Iya, awalnya Amerika Ya. kan. Ya. Dia yang kemudian dia freeze, dia bekukan Sebagai sanksi itu. sebagai sanksi. Heeh. Ya, itu yang kemudian membuat banyak negara bilang, kita bahaya ini kalau naruh asetnya dalam dolar. Karena tiba-tiba nanti bisa itu kemudian membuat orang bikin BRICS. Oke. Jadi kita mesti punya pegang nih currency lain gitu. Karena Renminbi lah jadi. renminbi. Jadi itu jadi muncul. Jadi yang gue mau bilang di sini adalah tadi yang dibilang Ari itu betul. Gejala ini terjadi dan itu nggak hanya artinya gini, retaliasinya itu bener-bener asetnya lah di freeze, dinasionalisasi. Jadi Iya. berbagai langkah itu dilakukan gitu. Jadi bukan hanya ideologi satu negara sekarang, tapi Iya. itu adalah cara cara yang digunakan di dalam perang ekonomi. Ya, itu yang jadi kalau benar sih kalau dilihat itu kayak
kayak di zaman dulu lagi. Ya. Iya. Dan seperti kata Bang Dede tadi bilang, awal-awal kayak gini ujungnya perang beneran gitu Saya kan. lagi membantah omongan Budi di awal aja sebenarnya. Yang mana Bang. tuh? Yang mana? Dunia jadi Keynesian. Ini enggak Keynesian ini. Udah ultra. Nasionalis. Iya. Neokolin nih lawannya nih, Bang. Tapi emang bikin perhimpunan baru kayak BRICS gitu ngaruh Bang sekarang. Maksudnya seberapa bisa melawan sih kekuatan mereka nih? Ini emergent forces lagi. Iya, ini kayak narasinya nih, Bang. NEVO dan All Nevo dan Old Nevo dan Nevo ya. Nevo ya, Nevo All Nevo. Mungkin nggak bisa karena porsi dari US dollar di dalam global trade itu sangat besar. Porsi dari euro juga sangat besar. Renminbi itu paling 4%. Tapi kan begini, kalau aset kita dalam US dollar diambil orang, ya kita mesti cari mata uang lain dah. Iya. Makanya kemudian duduk sama-sama walaupun yang kecil-kecil ini, Iya, tapi iya, mereka bilang, ya oke, sesuatu kan tetap harus dimulai gitu. Oke. Jadi ini pembicaraan ini mulai terjadi antara Cina dengan Arab Saudi, belinya dengan renminbi, kemudian Cina dengan Argentina, dibikinlah BRICS. Itu adalah fenomena yang menjawab mengenai risiko sanksi. Karena mereka bilang kalau pakai US dollar kita dagang, tiba-tiba nanti kita nggak boleh lagi kan repot. Kita mesti punya alternatif kan. Iya. Itu yang mendorong itu sebetulnya. Seberapa gigit tuh Bang kekuatan BRICS ini untuk bisa Oh, jauh. ganggu-ganggu tipis lah. Jauh. Ini butuh waktu nggak tahu 10-20 tahun kali, karena porsi dari renminbi dalam global tuh baru cuma 4% kok. Ini lama-lama udah BRICS ini mengingatkan kita seperti memori kita diajak lihat KAA lagi kali ya. Iya. Kan nggak ngaruh-ngaruh amat juga ya, walaupun juga Global ada. South ini kan Bang. Tapi sebagai sebuah statement kan penting. Kuat, Iya. penting. Tapi Iya. ngaruh secara pembangunan ekonomi dan lain-lain kan perlu diuji kan. Tapi kan di situ ada Brazil, ada Rusia, ada China, India. ada India Ya. bahkan ya. Itu kan kalau dianggap sekarang orang udah menganggap bahwa kekuatan dunia itu udah bipolar lagi nih. Satu Barat, Amerika, satu lagi China. Artinya ini harusnya cukup gigit dong Bang. Tapi tetap aja walaupun negara-negara itu kumpul, dia dagangnya dengan dolar tetap. Oh. Dia kan harus cari mata uang yang acceptable di semua negara ya. Kita bawa mata renminbi lah ya. Mau dibawa ke Amerika, ngasih buat tip, nggak mau itu orang di hotel terima. Tapi kalau dolar, even di Kamboja dikasih orang itu dibayar dengan dolar, dia terima. Ya itu udah jadi yang namanya reserve currency gitu. Ya, euro pun jarang kita ketemu kan euro. Ya kan. betul. Euro. Kita aja baru Di sini kan sampai korupsi aja kan dibayarnya dengan dolar kan selalu kan. Yang gitu lah. Bang. Masa sih Bang? Masa sih. Oh enggak, kemarin ada yang Semua selalu bilangnya kerdus-kerdus kok. ditemukan dolar. Euro jarang ya. ya, apalagi Remi gambar mau jedong ini jarang diri ya. Kan? Atau lagi nggak pernah, karena nggak ada kasus korupsi kemudian Riyad gitu ya. di dalam riyad atau renminbi nggak pernah kita lihat. Jadi orang beranggapan bahwa sekarang udah bipolar lagi tuh nggak serelevan itu ya Bang menurut posisi iya secara dalam global statement, politics dan global iya. economics. Tapi di dalam realnya orang tetap nggunain. Ini bisnis gertak-gertak lah ya Bang ya. Iya. Kayak kita diskusi anti Barat pakai di grup WhatsApp gitu kan ya. Tetap lo nggak akan bisa ngomong juga. Karena renminbi itu cuma 4%. Ya. Kan itu tadi gue bilang kan, bahkan korupsi aja nggak digunakan renminbi itu, tetap dalam US dollar. Iya. Ya Yusuf Ishak yang sering kan dipakai kan. Emang iya. Kan banyak temuan di Yusuf Ishak tuh apa sih? Yusuf Ishak Institute. Singapura ya? Oh, Singapura. Sing dolar banyak ya Bang ya? Iya. Sini Bang ya. Banyak temuannya dibaca aja Sebagai di Menq Iya ini kan. Jadi kalau misalnya mata uang yang bisa yang akan dipakai adalah yang widely circulated gitu. Hmm. Ya, Kalau itu Singapura adalah itu kenapa bisa dipakai Bang?
Di mana? Di Tapi Indonesia. juga, ya karena orang Indonesia. Oh, dekat aja. Ini alasan geografis aja ya. Harga kata teman saya nih agak bagus nih, ini baru sing dolar nih. Agak bagus sih bang, ditukar bang kata gitu. Oh gitu, baru tahu gua kata. Oh dia kerja money changer. Iya dia ibunya manajernya. Operator money changer. Iya. Bidang pemerintahan. Kliennya pemerintahan. Iya. Kalau ada kunker gitu ya. Gua gak ikut. Enggak, kunker kalau ada dari pemerintah. Jangan lebih detail kamu. Butuh nukerin duit, nah lewat dia. Kenapa gitu loh, kunker Pak. pemerintah? Kan kunker ke luar negeri. Oh, ke luar negeri. Kunker ke luar negeri. Iya, Kan iya. butuh. Gua pikir DLN. dibayar di domestik tapi dibayarnya Enggak, ya. Pak. DLN, Butuh bawa Bang. uang asing kan. Dinas luar negeri Jangan sampai DLN. lu nyampe bandara diusir pulang karena nggak bawa duit kan. Bahaya juga kan, Bang? Iya kan? Dia pinter juga. Iya, mana? PSI Terlatih bang, kawan. PSI. Terlatih kawan. Oke, Iya kita iya. masuk ke sini. Iya betul. Nggak, terakhir nih soal sebelum masuk ke capres nih ya. Ini bicara tadi abang bilang di tahun ini spending governmentnya itu kecil karena tahun pemilu katanya. Harusnya kan pemilu itu belanja tuh makin gede pertama bang. Ini kok apakah ini tren? Lu waktu 2013, 2014 kan lu Menteri Keuangan. Apakah hal yang sama juga terjadi gitu pada masa itu pertama? Yang kedua soal Lemdak bang. Lemdak government ini gimana secara ekonomi lu bisa melihat dan menganalisa? Biasanya 1 tahun menjelang atau di tahun terakhir itu di mana-mana itu anamnesa dokternya ke pemerintahan yang akan segera turun adalah ini akan masuk ke masa-masa Lemdak. Lu gimana mengidentifikasi dan melihatnya? Satu yang pertama, belanja itu gede di masa pemilu tapi bukan belanja pemerintah. Belanja Kita APK. nggak tahu belanja siapa lagi yang lain. Tapi itu besar. Sing dolar Tapi ini kali ya. bukan belanja pemerintah. Karena apa? Karena biasanya di dalam tahun terakhir APBN kan pemerintah yang lama itu tidak etis untuk membuat APBN pemerintah baru dong. Ya kan? Dia nggak bisa bilang nih nanti misalnya pemerintahannya Presiden Jokowi membuatkan APBN untuk misalnya Amin atau Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran. Kan mereka punya program sendiri. Nggak mungkin mereka bisa bikin APBN-nya. Maka APBN-nya dibuat itu namanya baseline. Baseline itu adalah standar yang pokoknya negara itu jalan gitu. Jadi nggak ada program-program yang spesifik. Karena itu kan nanti pemerintah baru, presiden baru akan datang dengan programnya. Oke. Jadi Meskipun Oktober ke Desember aja kan, tinggal 2 Ya. bulan, 3 Ya. bulan ya, 2 Ya. bulan lah. dia datang dengan programnya. Kan APBN 2025 ya, itu kan dibikin oleh pemerintah 2024 sebelum Oktober, Iya. ya kan? Iya. Dia kan masuk, jadi siklus APBN itu adalah Mei, dia mulai pembahasan sampai dengan di approve Agustus. Pemerintahan baru kan datangnya Oktober. Jadi APBN 2025 disusun oleh pemerintahannya Presiden Jokowi. Oke. Dia nggak mungkin membuat APBN 2025 dengan programnya. Nggak tahu siapa yang menang, presiden, nggak tahu programnya apa. Jadi APBN 2025 dibuatnya itu baseline. Oke. Jadi nggak akan. Tapi bukan berarti bahwa belanjanya nggak datang. Belanjanya akan datang dari peristiwa politik, dari orang yang tadilah duit beredar apa segala macam gitu. Jadi kalau dari segi APBN itu baseline sebenarnya. Oke. Tapi tahun ini lu bilang tadi belanjanya seret karena politik. Mestinya tahun ini itu sebetulnya spendingnya bisa lebih tinggi. Tapi mungkin sekarang lebih banyak menteri yang terlibat di dalam apa namanya, di dalam campaign ya. Ya, di dalam campaign dan tidak, kalau dulu itu kalau dia maju atau apa semuanya mundur. Hah? Mundur. Kalau dia maju sebagai caleg, dia mundur sebagai menteri. Oh gitu. Zaman lu bang? Iya, makanya Hatta Rajasa itu mundur sebagai Menko digantikan oleh Hairul Tanjung sebagai Menko waktu dia mau running Wapres. Iya. Kalau menteri yang kemudian maju sebagai caleg DPR, dia juga mundur supaya aktivitasnya itu nggak terganggu gitu. Tapi kan sekarang kalau nggak salah Itu keputusan perintah MK presiden waktu itu. karena waktu itu nggak ada
Ini kan sekarang kan dibolehkan oleh MK kalau nggak salah ya. Nggak perlu mundur kan, hanya cuti aja. Kalau dulu mundur. Kalau dulu mundur, mereka yang running itu mundur. Makanya kalau ingat pada periode itu Hatta Rajasa running Wapres digantikan Hairul Tanjung. Pak Zulhas, Kemudian Gita Wirjawan ya. mau running presiden digantikan Lutfi. Jadi mundur pada waktu itu sehingga aktivitasnya bisa jalan. Sekarang ini banyak yang terlibat juga di dalam campaign kayaknya. Banyak juga yang ikut aktif di politik. Soal Lemdak tadi gimana Bang? Oke. Menurut lu, Bang? Nah, implikasinya begini. Ini ada 2 nih. Ini gue mesti nanya sama lo. Ini 1 putaran, 2 putaran. 2 kayaknya kalau 3 calon ya. Oke. Tapi udah ada yang optimis 1 kemarin. Oke. Sekarang Ini lihat bayangin. data terkini kayaknya 2 lah ya. Ya. Masih. Kalau 1 putaran itu kan berarti hasilnya keluar Februari dong. Ya. Quick count-nya malamnya udah keluar. Pemerintahan itu akan terbentuk presiden dilantik 20 Oktober. Ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan. 9 bulan. Ya. Februarinya nggak dihitung deh. 8 bulan. Ya. Itu pada saat itu kalau yang menang sejalan dengan kebijakannya sama dengan pemerintah sekarang nggak ada isu. Keberlanjutan ini lah ya. Keberlanjutan. Tapi kalau misalnya yang menang ingin datang dengan program tambahan, dia mau lakuin, dia nggak ngerubah nih, dia nggak mau, bukan bertentangan, Ya. tapi dia mau bilang bahwa nanti yang saya prioritasnya urutannya berbeda gitu. Itu kan agak susah kan di dalam policy, apalagi kalau kemudian yang menang itu berbeda kebijakannya dengan kebijakan yang ada sekarang. Itu pasti awkward. Ya, itu ada 9 bulan periode itu. Kalau dia 2 putaran kan berarti yang berikutnya bulan apa? April. Juni. Juni. 26 Juni. 26 Juni. Berarti Juli, Agustus, September dia ada 4 bulan. Ya. Nah, kalau apa yang terjadi dalam 9, 8 dan 4 bulan tadi? Orang kalau minta izin atau apa, itu ada kecenderungan ya di birokrasi bilang, tunggu dulu deh menteri berikutnya setuju nggak dengan pola yang ini. Atau kalau udah nanti menterinya ada, dia tunggu kemudian birokrasinya eselon 1-nya siapa yang ini. Jadi praktis itu ada kegiatan yang akan terganggu mungkin sampai dengan awal 2025. Jadi lemdaknya bukan dalam arti kata power, Iya. Tapi Ya. birokrasi ya. birokrasi. Menanti kepastian tadi Nanti Bang, ya? kepastian, karena misalnya dibikin nih eselon 1-nya, dia nggak tahu nih nanti menterinya siapa. Setuju nggak? Jangan-jangan gue bikin nggak mau nih, ya kan? Tunggu dulu deh, nanti menterinya siapa. Iya. Ya. Atau setelah udah nanti menterinya ada, dia lihat dulu, kok masih di sini nggak? Iya. Ya kan? Nanti dia jadi itu praktis sampai 2025, belum lagi nanti kalau pemerintah datang dengan kementerian baru. Kementerian baru kan baru dibentuk nanti Oktober 2024, itu nggak ada dalam APBN 2024 kan. Oh. Jadi nanti bisa Nomenklatur baru itu, Bang, ya? nomenklatur baru. Jadi bisa nanti ada kementerian nggak ada duitnya. Oh, kayak maritim waktu itu Ya, ya. banyak itu. KSP ya. Ri? Terus ini juga apa namanya? IKN, Oh iya, otorita kan. Itu mesti nunggu di APBN berikutnya. Jadi lemdaknya itu di dalam konteks itu, bukan dalam konteks kekuasaan. Nah, makanya investor itu suka jittery, suka ini, itu mereka wait and see nanti dulu sampai pemerintahannya settle deh. Pemerintahan baru settle. Karena kalau enggak, nanti dibilang tunggu aja deh, nanti yang baru. Itu birokrasinya bisa melakukan itu. Berarti proyek-proyek strategisnya Pak Jokowi bisa aja idle dong, Bang. Makanya Bisa- harus di apa ya? Dimonitor, dipastiin bahwa itu jalan. Kalau enggak, apalagi kalau misalnya sensitif. Nah, Itu bisa digeser aja di pemerintah berikut. Ya oh kan? gitu. Stick Ini- or carrot ini- tuh masih bisa ya. dipakai gak sih di masa-masa indah Nah, ini? itu tergantung dari powernya. Kalau presidennya powernya kuat ya masih jalan. Tapi kalau enggak ya Iya. dia birokrasi itu punya Iya. kepandaian yang luar biasa untuk menggeser. Nah, ini jangan sekarang, nanti aja geser di pemerintahan berikutnya. Iya. Jadi orang bilang approval rating Pak Jokowi 80%, sampai 85%, punya dana bansos sekitar 570-an T tahun depan, itu akan membuat Pak Jokowi itu nggak akan lemdak gitu. Dari segi power. What do you Ya, think? Hah. tapi dari segi policy belum tentu. Karena kembali lagi itu
Ya dari segi policy belum tentu. Kekuasaannya besar tapi belum tentu efektif. Betul. Itu emang jago gue lihat si Ari ini. Top. Dia bisa mengekstrak menerjemahkan dengan cepat tuh. bahasa Itu yang lu manusia. mau kan. Iya. Nah, itu makanya ekonom itu jarang terpilih sebagai presiden karena dia bilang ya paling kita bisa tumbuh 5%, siapa yang mau milih lo kalau mau bilang begitu kan. Ya kan mesti ada semangat dong. Kalau produktivitasnya dinaikin, itu growth-nya bisa tinggi. Kita pernah punya pertumbuhan hampir 8% di era Pak Harto. Sektornya itu harus yang dibangun sektor yang nyerap tenaga kerja banyak. Kalau sektornya itu sektor yang pinter, orang pinter, itu nggak banyak tenaga kerjanya. Nah ini orang kadang-kadang ekspektasinya tinggi, dia kecewa. Kok dia bilang kok presidennya berubah? Enggak. Presiden setelah beberapa tahun akan jadi presiden yang normal. Karena dia harus jaga keseimbangan politiknya, dia harus pragmatis di dalam kebijakan ekonominya.